14 anak Sonny Bean dan 32 cucunya ini semua kanibal. Hasil dari hubungan sedarah anak-anaknya. Selama ini kan kita kebanyakan ngomongin Asia Tenggara, ya kadang Asia lah. Kayaknya asik ya kalau sekali-kali kita jalan ke Eropa. Sebenarnya gue udah lama banget nih pengen nyeritain ini, tapi selalu kesalip sama isu-isu di Asia Tenggara. Gue mau bahas tentang keluarga kanibal terbesar. Jumlah anggota keluarganya ada 48 orang, dan semuanya kanibal. Mati gak lu? Yaudah langsung aja kita bahas tentang legenda Sonny Bean, kepala keluarga dari keluarga kanibal terbesar di dunia, di Learning by Googling. Kisah keluarga kanibal ini dimulai dari seorang Alexander Sonny Bean. Menurut buku The Newgate Calendar, Bean ini lahir di Lothian Timur, Skotlandia, sekitar abad ke-17. Bokapnya kerja sebagai tukang gali selokan sama penyamak kulit. Lu tau gak sih penyamak kulit tuh kayak, nah ini nih yang digambar nih, tau kan? Nah, tadinya Bean ini dipersiapkan buat nerusin pekerjaan bapaknya ini. Tapi ternyata dia ngerasa nggak cocok dan akhirnya pergi dari rumah. Kok pergi? Iya, dia pergi buat nikah sama wanita pujaan hatinya, Agnes Douglas. Ini wanita yang punya reputasi buruk dan dianggap penyihir sama warga sekitar. Akhirnya masalah datang setelah mereka menikah. Ya iyalah, lu belum punya kerjaan tapi udah punya istri. Akhirnya dia menghidupi istrinya dengan cara mencuri dan merampok. Kadang istrinya juga ikut dan kadang mereka sampai harus ngebunuh korbannya buat menghilangkan jejak. Nah, ini buat teman-teman yang suka nyuruh-nyuruh orang lain nikah. Nikah lo, nikah. Nikah ngapa? Padahal keadaan ekonominya belum stabil. Tolong dilihat ini ceritanya. Oke. Nah, kekejaman Sonny Bean sama Agnes Douglas tuh nggak berhenti sampai di situ. Akhirnya seringkali mereka setelah ngebunuh orang tuh, mayatnya bukan dibuang atau dikubur, tapi dimutilasi terus dimakan. Ini kalau gini mikirnya apa ya? Sekalian apa biar nggak mubazir? Oh iya, terus abis nikah mereka berdua tuh nggak tinggal di rumah, tapi mereka berdua tinggal di gua di pinggir pantai. Gua yang aksesnya bakal ketutup kalau air lagi pasang. Jadi akhirnya nggak ada orang yang sadar kalau di gua itu ada manusia yang tinggal. Dan gua ini sekarang jadi objek wisata turis-turis. Kelakuan ngerampok orang, bunuh, mutilasi, sampai dimakan ini akhirnya mereka lakukan selama bertahun-tahun. Sampai mereka punya anak, sampai mereka punya cucu. Akhirnya 14 anak Sonny Bean dan 32 cucunya ini semua kanibal. Kok bisa punya cucu? Anak-anaknya kawin sama siapa? Jadi cucu-cucu Sonny Bean ini adalah hasil dari hubungan inses anak-anaknya. Hasil dari hubungan sedarah anak-anaknya. Duh, speechless saya. Nah, yang jadi masalah dari dia punya anak dan cucu ini, anak dan cucu-cucunya ini kan nggak pernah dikasih tahu cara hidup yang normal tuh kayak gimana. Kayak kita harus kerja buat dapat uang, ntar uangnya dipakai buat beli makan. Nah ini kan basic-basic kayak gitu tuh mereka skip. Mereka taunya cara buat bertahan hidup tuh ya kayak yang selama ini dilakukan Sonny Bean. Nyergap orang, rampok, bunuh, mayatnya bawa ke gua, mutilasi, prasmanan. Emang nggak ada warga yang curiga? Nah ini pinternya mereka. Jadi sisa tubuh yang nggak mereka makan itu mereka buang ke laut. Terus warga yang nemu potongan tubuh nggak utuh ini nyangkanya si korban ini diserang dan dimakan sama binatang. Padahal kan pelakunya lebih ngeri dari binatang. Masalahnya kan jumlah anggota keluarga mereka ini makin banyak. Anak sama cucu aja kalau dijumlahin ada 46 orang. Ditambah Sonny Bean sama Agnes jadi 48 orang. Dengan jumlah keluarga sebanyak ini kan akhirnya mereka lebih sering melakukan penyerangan. Jadinya dalam waktu yang singkat makin banyak orang hilang di daerah itu. Akhirnya ya warga pada ketakutan. Emang nggak ada yang nyelidikin? Ada, sebenarnya aparat di sana tuh udah kerja keras buat nyari pelakunya. Terus yang bikin kesel katanya sebenarnya nih ada catatan yang mengarah ke gua di pinggir pantai. Tapi karena nggak ada yang percaya kalau ada manusia yang bisa tinggal di gua itu, akhirnya ya udah di skip. Gemes anjir. Terus yang bikin lebih gemes lagi, walaupun bukti-buktinya kurang, tapi katanya aparat-aparat di sana ini tetap maksa buat nangkep beberapa orang. Akhirnya terjadilah banyak kasus salah tangkep. Yang ditangkapnya dieksekusi, tapi kasus orang hilangnya nggak berhenti. Tetap ada orang-orang yang hilang. Bingung tuh pasti mereka tuh. Kelakuan meresahkan keluarga Sonny Bean ini berlangsung sampai sekitar 20 tahun. Lama anjir, sampai di suatu malam kelakuan keji mereka, kelakuan bengis mereka akhirnya ketahuan. Kok bisa? Jadi di suatu malam keluarga ini mau melakukan penyergapan ke orang yang lewat.
Terus lewat pasangan suami istri yang baru pulang dari pasar malam. Akhirnya kelompok ini ngebagi diri jadi dua. Satu nyerang si suami, satu nyerang si istri. Cukup rapi ternyata strateginya ya. Yang nggak disangka pas diserang ternyata si suami ini bawa pistol sama pedang. Jadi di saat istrinya udah diserang sampai udah jatuh dari kudanya, si suami ini masih duduk di atas kudanya sambil ngelawan. Pas lagi ribut-ribut gitu, terus nyampe rombongan lain yang juga baru pulang dari pasar malam. Dilawan rame-rame, akhirnya keluarga Sonny Bin ini panik dan kabur semua. Nah, karena kaburnya panik, kaburnya buru-buru, akhirnya keluarga Sonny Bin ini jadi ninggalin jejak. Kelar dah. Akhirnya keluarga Sonny Bin makin terpojok, terus berita ini nih sampai ke kuping Raja James VI. Akhirnya Raja langsung berangkat ke sana bareng 400 prajurit dan beberapa anjing pelacak. Anjing pelacak yang dibawa pasukan Raja ini akhirnya yang nyium bau daging manusia yang udah busuk di sekitar gua tempat Sonny Bin tinggal. Pas mereka masuk gua, mereka kaget karena di situ banyak daging manusia yang digantung-gantungin gitu. Digantung kayak di tukang daging, tau kan lu? Nah, ini bedanya yang digantung daging manusia. Ini gue ada sedikit video pas ada beberapa orang yang nyoba masuk ke guanya Sonny Bin. Terus ini ada coret-coretan di guanya ya. Ternyata bule juga ada yang alay. Selain daging, selain potongan tubuh, di sana juga ditemukan pakaian, perhiasan, sampai tulang belulang manusia. Sonny Bin sekeluarga yang juga ada di dalam gua itu ya nggak bisa kabur dong. Ya gimana lu mau kabur? Yang jemput 400 prajurit raja, gila lu. Akhirnya 48 orang anggota keluarga kanibal ini dibawa ke Talbot Jail, dibawa ke penjara Talbot buat disidang di sana. Hasil sidangnya Hasilnya ya terbukti semua potongan tubuh, pakaian, perhiasan, sampai tulang-tulang yang ada di sana itu cocok sama orang-orang yang ada di daftar hilang. Pokoknya bukti-bukti kekejaman keluarga Sonny Bin ini dibuka semua di sana. Akhirnya besoknya setelah persidangan, ini beneran besoknya, ini beneran keesokan harinya, 27 anggota keluarga Sonny Bin yang pria, semuanya ini dihukum potong tangan, potong kaki, sama potong alat kelamin. Nah, sambil dipotong ini Sonny Bin sempat teriak, ini belum berakhir. Ini tidak akan berakhir. Terus abis dipotong tangan, kaki, sama alat kelaminnya, ya udah mereka dibiarin gitu aja sampai mati kehabisan darah. Kebayang ya? Lu sakit nahan abis dipotong kan, sambil sakit, sambil pelan-pelan lemes sampai mati. Yang cewek disuruh pada nonton saudara laki-lakinya dieksekusi dulu. Abis saudara laki-lakinya udah pada mati semua, baru mereka dibakar hidup-hidup. Anjir. Ini sebenarnya hukumannya nggak kalah kejam sama kelakuannya keluarga Sonny Bin nggak sih? Ya nggak sih? Menurut lu gimana? Apakah hukuman ini emang pantas? Apa terlalu kejam? Apa malah kurang kejam? Komen. Nah, yang jadi pertanyaan kan sekarang, apakah legenda Sonny Bin ini beneran nyata apa enggak? Iya. Sebenarnya banyak banget orang-orang sana yang meyakini kalau Sonny Bin ini bener-bener nyata. Berbekal dari buku zaman dulu yang memuat cerita Sonny Bin di situ. Tapi ada artikel di tahun 2005 yang ditulis oleh Saint Thomas. Di artikel itu disebut kalau berdasarkan dokumen sejarah, kayak koran atau buku harian selama periode Sonny Bin aktif, nggak ada sama sekali yang nyebut hilangnya ratusan orang di periode itu. Tapi di situ Thomas juga bilang kalau kemungkinan legenda Sonny Bin ini emang lahir dari cerita nyata. Tapi namanya bukan Sonny Bin. Yang paling dekat kemungkinan besar sih legenda Sonny Bin ini adalah legenda yang terinspirasi dari kriminal bernama Christy Click. Siapa lagi tuh? Christy Click ini adalah seorang perampok di tahun 1341. Selain ngerampok, dia juga ngaku kalau kadang dia suka makan korbannya kalau stok makanan lagi kosong. Ini orang-orang pada kenapa ya? Terus menurut ahli sejarah Skotlandia, Dr. Louis Yeoman, legenda Christy Click ini akhirnya dipakai sama orang Inggris buat nyeritain tentang kanibal dari Skotlandia. Katanya di zaman itu emang orang Inggris selalu menggambarkan orang Skotlandia ini dengan cara yang negatif. Mereka selalu nyeritain ke anak-anaknya kalau orang Skotlandia itu jahat, barbar, ya segala macem lah. Salah satunya yang nyeritain tentang Sonny Bin ini. Tapi di luar Sonny Bin ini beneran ada apa enggak, yang pasti legendanya tuh udah banyak menginspirasi karya-karya zaman modern. Lu kalau pernah nonton film The Hills Have Eyes, dulu sering diputar di bioskop Trans TV.
Nah, itu tuh inspirasinya dari legenda Sonny Bean ini. Bahkan sampai Attack on Titan. Yang nonton pasti tau lah, ada Sonny sama Bean. Jadi dua Titan gitu mereka. Omae ga Sonny. Omae ga Bean da. Oh iya, sekali lagi gue mau ngingetin, di luar legenda Sonny Bean ini beneran ada apa enggak. Tapi dari cerita ini kita bisa belajar. Kalau kita belum siap, jangan nikah dulu. Apalagi sampai beranak banyak. Kalau ekonomi lu masih sulit tapi anak lu banyak, terus itu anak-anak mau dikasih makan apa? Makan daging orang lain. Joe Bob's Premium Human Meat. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang Sonny Bean, kepala keluarga dari keluarga kanibal terbesar di dunia. Kalau lo mau revisi, kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!